Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Satria Pramono dengan NIM 210-2679 A3 Prodi Logistik Kelautan. Baik, di sini saya menjelaskan beberapa poin tentang warehouse atau gudang terkait mata kuliah manajemen pergudangan. Poin pertama adalah pengertian dari warehouse atau gudang. Warehouse atau gudang sendiri adalah tempat atau fasilitas yang menyimpan barang atau produk dan merupakan bagian dari sistem logistik. Lalu tujuan dari warehouse itu sendiri untuk mempermudah perusahaan dalam mengontrol ketersediaan, status kondisi, hingga akses untuk barang atau produk yang disimpan. Poin yang kedua adalah prinsip dari gudang. Ada 4. Yang pertama, kecepatan atau speed. Gudang harus mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat sekaligus menyanggupi terjadi perubahan permintaan. Ketika pesanan masuk, warehouse harus mampu memproses pesanan tersebut melalui manajemen serta strategi yang baik. Dengan begitu, penjualan perusahaan bisa menjadi lebih optimal. Lalu yang kedua adalah efisiensi. Sebuah gudang harus didesain dan diatur seefisien mungkin. Segala macam kegiatan yang berhubungan dengan warehouse seperti pengiriman, penerimaan, pencatatan, atau penyimpanan barang harus efisien melalui supply chain yang terintegritas. Lalu poin yang ketiga adalah efektivitas. Memastikan pelanggan mendapatkan produk mereka dengan mudah atau membuat perusahaan menemukan produk pesanan dengan cepat. Hal ini hanya terjadi bila gudang terhubung dengan divisi-divisi yang tepat seperti sales order processing sehingga prosesnya berjalan efektif. Keempat, keandalan. Memastikan segala komponen perusahaan termasuk warehouse memiliki keandalan dalam proses komunikasi, bertukar informasi, sekaligus eksekusi. Dengan begitu perpindahan barang menjadi lebih baik sehingga perusahaan mampu memperpendek lead time pelanggan. Yang kelima, akurat dalam penyediaan barang. Warehouse haruslah akurat dalam menyediakan barang sehingga mampu memenuhi permintaan. Ketika barang yang disimpan berlebihan tentu menjadi tidak efisien sekaligus costly. Dengan begitu, sangat penting untuk mengatur jumlah barang tersimpan secara tepat dan akurat sesuai dengan kondisi pasar. Poin ketiga ada tipe warehouse. Tipe warehouse itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah private warehouse. Private warehouse merupakan gudang yang dimiliki sebuah perusahaan dan gudang tersebut digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada public warehouse. Public warehouse merupakan gudang dimiliki sebuah perusahaan dan di gudang tersebut memiliki space atau lahan kosong, kemudian disewakan oleh perusahaan tersebut kepada perusahaan lain yang membutuhkannya. Lalu yang ketiga adalah kontrak warehouse. Kontrak warehouse merupakan gudang yang disewakan oleh pihak ketiga kepada sebuah perusahaan yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah tugas dari manajer gudang. Jadi mereka ini bertugas menetapkan tujuan, produktivitas, terus menempatkan pesanan inventaris, serta menyiapkan sistem organisasi yang logis. Selanjutnya mereka juga menciptakan sistem komunikasi di dalam gudang. Mereka mengerahkan pengiriman dan menyelesaikan tantangan logistik dengan berkomunikasi dengan klien, penyediaan transportasi, produsen, dan pemasok manajer gudang. Terus mereka juga menentukan standar untuk kontrol kualitas dan memeriksa inventaris dan pengemasan sebelum mengirim pesanan ke lokasi berikutnya. Selanjutnya, mereka juga menyusun strategi tentang volume inventaris dan kapasitas gudang untuk memaksimalkan produktivitas. Selanjutnya, mengatur ulang kontainer untuk meningkatkan efisiensi sambil memungkinkan pekerja gudang untuk dengan mudah gitu menavigasi antar lorong. Terus manajer gudang juga melacak rantai pasokan untuk mengirim karyawan sesuai dengan garis waktu perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur aktivitas dari gudang. Pertama itu ada penerimaan. Penerimaan adalah aktivitas gudang yang paling pertama dan salah satu yang paling penting. Proses penerimaan yang tepat mengharuskan gudang untuk melakukan verifikasi bahwa barang yang masuk adalah benar barang yang dipesan dalam jumlah yang sesuai, terus punya kondisi yang baik dan masuk pada waktu yang telah ditentukan. Apabila aktivitas gudang terkendala, dampaknya bisa terasa ke seluruh aktivitas bisnis, baik itu bisnis dagang atau distribusi maupun manufaktur. Terus yang kedua adalah penyisihan atau put away. Proses kedua dalam sistem operasional gudang adalah penyisihan atau put away. Dalam proses ini, barang yang telah diterima akan dibawa ke lokasi gudang yang telah ditentukan atau lokasi yang paling optimal. Barang perlu disisihkan dengan benar untuk efisiensi penyimpanan, menghemat waktu, terus memindahkan barang yang disisihkan, menjamin keamanan atau staf gudang maupun barang, serta mengoptimalkan ruang gudang. Selanjutnya yang ketiga adalah penyimpanan.
Aktivitas yang satu ini barangkali merupakan proses yang penting diidentikan dengan operasional gudang. Penyimpanan adalah proses di mana barang ditempatkan pada ruang penyimpanan gudang yang paling tepat dan sesuai. Apabila dilakukan dengan benar dan tepat, proses penyimpanan akan bermanfaat untuk memaksimalkan ruang yang ada di dalam gudang, serta meningkatkan efisiensi tenaga kerja atau staf gudang. Lalu selanjutnya adalah pengambilan packing. Pengambilan atau picking. Pengambilan atau picking adalah proses gudang di mana barang diambil dan dikumpulkan untuk memenuhi pesanan dan dari pelanggan. Dibandingkan aktivitas lainnya, pengambilan ini adalah aktivitas yang paling memakan banyak biaya. Oleh karena itu, optimalisasi proses picking akan sangat berdampak pada total biaya operasional gudang, di mana ketetapan atau akurasi yang tinggi dibutuhkan agar barang yang diambil atau dikemas serta dikirim ke pelanggan nantinya benar-benar sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, yang kelima adalah pengemasan. Dalam pengemasan barang yang diambil berdasarkan sales order, kemungkinan akan dipersiapkan agar bisa dikirim ke pelanggan. Salah satu prioritas utama dalam pengemasan adalah memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada barang setelah barang meninggalkan gudang. Di samping itu, pengemasannya juga harus cukup ringan agar tidak menambah bobot barang, tapi juga harus aman. Selanjutnya adalah pengiriman. Dalam sistem operasional gudang, pengiriman adalah proses terakhir dan menandai awal mula perjalanan barang dari gudang menuju ke pelanggan. Proses pengiriman dianggap sukses hanya jika barang yang disortirkan dan diangkut ke kendaraan pengiriman adalah barang yang benar, diantaranya ke pelanggan yang tepat, dikirim dengan kendaraan atau mode pengiriman yang benar, serta diantar dalam kondisi aman serta tepat waktu. Barang yang pertama itu menggunakan atau memiliki gudang penyimpanan yang cukup. Ketika Anda ingin mengatur dan mengelola stok barang di gudang, pastikan Anda telah menyimpan tempat untuk menyimpan stok barang tersebut. Terus yang kedua, buat dan catat daftar stok. Ketika Anda ingin memulai untuk mengelola stok di gudang, pastikan Anda sudah menugaskan setidaknya satu orang khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan segala jenis pencatatannya. Lalu yang selanjutnya adalah membuat forecast atau persediaan barang dan jadwal stok. Setelah mengumpulkan data input dan output barang, maka langkah selanjutnya adalah membuat forecast atau perkiraan persediaan stok barang. Anda bisa memulai dari jumlah persediaan yang dibutuhkan pada periode ini. Lalu selanjutnya yang keempat adalah buat kode pada setiap produk. Berikan kode pada setiap barang, terlebih lagi jika Anda menyediakan banyak barang dengan bermacam warna, motif, atau model. Kode ini membantu Anda mengenali dan menyebutkan jenis barang secara spesifik dengan warna yang lebih dengan waktu yang lebih singkat. Lalu yang terakhir, pisahkan stok lama dan baru. Layaknya keuangan, mencampurkan aduk stok barang juga akan membuat kebingungan dalam mencatat dan berhitung. Pisahkan stok lama dan stok baru untuk mempermudah perhitungan jumlah stok lama yang terjual dan belum terjual, dan sebaiknya keluarkan stok lama terlebih dahulu untuk mengurangi resiko kerugian. Lalu poin yang terakhir ada barang yang ada di gudang terbagi menjadi 3, yaitu solid, bahan bangunan atau konstruksi seperti kaca, kayu, tembaga, baja, pipa, semen, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada liquid, bahan bakar dan pelumas. Yang terakhir ada gas, bahan kimia.